Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Para pemirsa, para penonton sekalian, pada kali ini sambil mengisi waktu ya, saya akan mencoba untuk mengulang penjelasan pengajian kitab Sulamun Najah halaman 18 sampai 19. Bagi Anda yang mengikuti channel saya, insyaallah dari halaman pertama sampai akhir akan berlanjut ya, karena memang pengajiannya setiap minggu. Dan nanti mungkin di tahun 2023 akan ditambah pengajian tiap minggunya pas malam Rabu, yakni pengajian kitab Tafsir Al-Quran ya, Tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, sama ya, pengarangnya sama. Oke, sebelum kita membahas mengenai rukun sholat yang ke-11 sampai terakhir, kemudian yang ini ya, yang sudah tertulis di sini, ini gambar hanya pemanis saja ya. Ini gambar hanya pemanis, 1, 2, 3, 4. Artinya tidak ada sangkut pautnya. Ya. Tapi ya kita usahakan jangan sampai seperti ini. Sebenarnya ada sangkut pautnya ke ini nih, ke pengertian sholat ya, sholat. Ini hanya sebagai pemanis saja ya. Jadi sekali lagi gambar hanya sebagai pemanis saja. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, barangkali yang belum klik lonceng, like, dan subscribe, silakan untuk menekan terlebih dahulu supaya Anda mendapatkan notifikasi pengajian berikutnya. Baik, kita mulai untuk pengajiannya. Sebelumnya kita kasih dulu ya pada siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Wajah-wajah teriyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ghaibi alaihim waladhdallin. Melanjutkan yang kemarin al-asyiru ya, yang ke-10 itu adalah rukun salat, yang ke-10 adalah tumaninah di dalam sujud pertama. Sebagaimana liqauli sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Khalad summasjud hatta tatma'inna sajidan. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Khalad ya, maka sujudlah engkau sampai tumakninah, sebagaimana orang yang sujud. Artinya tumakninah ini adalah tumakninah ini adalah rukun salat ya, rukun salat seperti itu. Kemudian al-hadiyah asyara al-julusu baina sajdataini bi ayyan tasiba jalisan liqauli sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatul rajuli hatta yukima dhahrahu minar ruku'i was sujudi. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Rukun salat yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Gambarannya dengan cara jejeg anceg ya, sebagaimana orang yang duduk. Harus tegak lah seperti itu. Punggungnya harus tegak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak cukup sholatnya seseorang sehingga punggungnya itu ya bisa lurus, bisa jejeg dari ruku ya. Harus harus jejeg lagi ya dari ruku dan sujud seperti itu ya. Jadi punggungnya harus tegak ya dari ruku dan sujud. Sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Falau ataqa al-qiyama wal ittija'a dunal julusi qama li'anna al-qiyama qu'udun wa ziyadatun. Kalau ini ada kasus, kalau seumpama seseorang itu mampu sholat dengan cara berdiri dan tidur ya, tidur miring, tapi dia nggak sanggup sholat dengan cara duduk, maka yang harus dipilih adalah mana nih, qiyam atau ittija? Maka yang harus dipilih adalah qoma ya. Dia harus sholat dengan cara berdiri. Kenapa sih? Li'annal qiyama qu'udun wa ziyadatun. Karena sholat dengan cara berdiri itu duduk dan tambahannya, seperti itu. Merupakan duduk dan tambahannya seperti itu. Jadi
timbul pertanyaan, gimana nih sujudnya gitu kan. Sementara dia nggak bisa dia nggak bisa duduk. Nah kan sujud itu kan harus duduk dulu kan, dia nggak bisa duduk. Kalau tiduran bisa, ya sujudnya ya di bawah ruku gitu. Kalau standarnya ruku seperti itu ya lebih bawah lagi seperti itu. Kan ruku kita tahu ya, ruku itu kan dengkuk ya, merkungkung atau apa namanya, nunduk gitu bahasanya. Nah kalau rukunya segitu 90 derajat ya lebih dari 90 derajat sujudnya, karena memang dia tidak bisa duduk. Wala yajuzu lahu tatwilu hadal julusi wal itidali. Tidak boleh seseorang yang sedang sholat memanjangkan, memperlama duduk di antara dua sujud, dan juga tidak boleh memperlama atau memanjangkan tidak. Kenapa sih? Ya karena ini merupakan rukun pendek. Kalau yang namanya rukun panjang sholat itu adalah ruku sujud pertama, sujud kedua itu adalah rukun panjang. Adapun itidal dan duduk di antara sujud itu hanyalah bahasanya perantaraan lah. Jadi kalau bahasa kita ingin ke suatu tempat ya ibaratnya terminalnya lah seperti itu. Ini seandainya ya, fa in tawwala al-i'tidala ziyadatan ala qadri dzikril masyru'i fihi fi tilka sholati bin nisbati lil wasatil mu'tadili qadrul fatihati. Misalnya ada orang ya memanjangkan i'tidal ya, memperlama i'tidal nih. Dilamakan i'tidalnya. Di mana dia melamanya itu melebihi dari kadar dikir yang disyariatkan. Ya. Pada biasanya orang itu sholat dengan menghubungkan kepada orang yang tengah-tengah ukuran bacaan Fatihahnya. Jadi misalnya i'tidal itu dia dilamakan selama orang itu bacaan Fatihah, tapi bacaan Fatihah orang yang sedang ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat, jadi sedang gitu. Umumnya standarnya lah. Misalnya ada yang memanjangkan seperti itu, memperlama. Atau autawala julusa baina sajdataini ziyadatan ala qadri dzikril masyru'i fihi qadrat tasyahudil wajibi. Nah ini. Atau ada seseorang yang memanjangkan duduk di antara dua sujud, lamanya itu melebihi ukuran dikir yang disyariatkan di dalam sholat. Ukurannya itu ya kira-kira bacaan tahiyat yang wajib. Ya, lamanya itu kan tahiyat yang wajib itu kan dari at-tahiyatul barakatus salawatul barakat at-tahiyatul barakatus salawatul thayyibatulillah ya sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Lamanya segitu lamanya tuh. Melebihi itu ya. Kira-kira selama itu duduk di antara dua sujudnya tuh. Ya. Jadi malah lama kayak tahiyat akhir. Maka baik orang yang memanjangkan i'tidal kayak tadi tuh seukuran Fatihah atau orang yang melamakan duduk di antara sujud seukuran bacaan tahiyat akhir, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Ingkana amidan aliman, kalau memang orang itu sengaja dan paham ya. Orangnya ngerti, orangnya paham, kalau sengaja ya batal sholatnya. Tapi wa illa kalau orang tersebut enggak sengaja, nggak paham ya pala, maka tidak batal sholatnya. Ini khusus untuk orang yang sengaja dan paham. Illa i'tidala, boleh ini bacanya illa i'tidala rakaati atau boleh bacanya illa i'tidala rakaatil akhirati. Illa i'tidala rakaatil akhirati fi fardhin aw naflin. Kecuali kita boleh memanjangkan atau memperlama i'tidal itu pada rakaat terakhir, baik di sholat fardu maupun di sholat sunnah, itu boleh itu dipanjangkan. Berarti seperti sholat subuh ya. Sholat maghrib boleh nggak? Boleh. Kasih kunut boleh gitu. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Isya boleh, kasih kunut juga boleh. Cuman umumnya yang lebih ditekankan, yang lebih disunnah muakkadkan, yang menjadi sunnah abad adalah adanya di sholat subuh seperti itu. Kalau di sholat yang lain, sholat wajib yang lain mungkin
itu diadakan karena orang tersebut melaksanakan kunut, bahasanya kunut nazilah seperti itu ya. Fa'in fa'inna tatwilahu la dulu. Kalau seumpama orang tersebut sungguhnya kalau orang tersebut memanjangkan itidal di rakaat terakhir, ya tidak membatalkan sholat gitu. Kama naqalahu al-Wana'i an Ibnu Hajar. Sebagaimana yang sudah dinukil keterangan ini oleh Imam Wana'i, sumbernya dari Ibnu Hajar. Oke, lanjut. Asaniya surat walinatu fihi ay hadal julusi kama dzakarna fi ruku'i. Rukun salat yang ke-12 adalah tumaninah di mana ini? Di duduk terakhir ya, di julusul akhir. Yang ke-12 itu adalah tumaninah di duduk tahiyat akhir atau duduk terakhir. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada bab ruku. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Khalid sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Ini bukan, ini duduk di antara sujud ya, mohon maaf. Oh iya. Mohon maaf. Tumanina duduk di antara dua sujud ya, mohon maaf. Alah, ini di bawah ada nih. Sorry. Sedikit ya. Mana tadi tuh? Ini ya. Sebagaimana sudah disebutkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Khalid, kemudian angkatlah kamu, maksudnya bangun dari sujud pertama, sehingga sampai tumakninahlah kamu sebagaimana orang yang duduk. Ya, duduk di antara sujud, tumakninah ya. Asalisa asara as-sujudu sani min setelah sujudil awali fi ma marra fihi min wujubi wad'il a'dha'i sab'ati dab'atan wahidatan. Rukun salat yang ke-13 adalah sujud yang kedua seumpama sujud pertama, sama saja dari apa-apa yang sudah terlewat ya, yang sudah disebutkan. Apa saja sih perkara yang sudah terlewat disebutkan? Min wujubi wad'il a'dha'i sab'ati dab'atan wahidatan, dari kewajiban meletakkan 7 anggota sujud sekaligus ya. Apa saja sih? Jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, kemudian 2 dalamnya jari-jari kaki ya. Kemudian apa lagi nih? Bentar ya. Wa ghairi dzalika, dan selain yang disebutkan ini adalah wa qurrira sujudu duna ghairihi li'annahu ablagu fit tawaddu'i. Nah, sujud ini nih dibandingkan dengan gerakan yang lain selain ruku, itu kenapa diulangi? Karena li'annahu ablagu fit tawaddu'i, karena sujud ini lebih banget di dalam hal tawaddu atau handap asor ya. Jadi sujud ini kenapa sih sampai 2 kali? Kan ruku sekali ya. Kalau sujud kan 2 kali. Maka karena sujud ini merupakan benar-benar sikap penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Kan kepala dijadikan lebih bawah daripada pantat ya. Makanya kalau hal yang selain itu kan tidak ada. Hormat gimana pun paling bungkuk aja kan, bungkuk biasa. Seperti orang Jepang hormat kan paling bungkuk biasa kan ya. Tidak sampai ini sujud lah. Atau mungkin ada yang sampai sujud itu mungkin yang non muslim mungkin ya, seperti itu. Artinya kenapa sujud di 2 kalikan daripada ruku? Rukunya sekali, sujudnya 2 kali, karena sujud ini merupakan satu sikap, satu amal ibadah yang lebih banget, yang lebih kuat, yang lebih mantap, yang lebih top lah gitulah ya, di dalam hal kepasrahan, ketawaduan seorang hamba kepada Allah, kan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Ar-rabi'a asyara at-tumanina fihi ay sujudis sani kama dzakarna fi ruku'i. Rukun salat yang ke-14 adalah tumaninah di sujud yang kedua, sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada bab ruku. Walau ta'aradu at-tankisu wa wad'ul a'dha'i qudima tankisul ittifaqi ala wujubihi ingdaun Nawawi wa Rafi'i. Ini ada kasus seumpama jengking dan meletakkan anggota itu bertentangan ya.
berlawanan. Artinya begini, mana nih yang harus saya dahulukan, yang harus saya prioritaskan? Apakah ngejungkel jengking sujud atau meletakkan ketujuh anggota gitu. Ini biasanya terjadi pada orang yang sakit mungkin ya. Misalnya di dengkulnya ada bisulnya atau di tangannya luka ya, atau tangan sebelahnya lebih pendek. Kan itu kan harus memenuhi 7 anggota kan seperti itu. Misalnya ada kasus seperti ini, mana yang harus didahulukan? Apakah harus terpenuhi 7 anggota sujud atau jengking gitu. Jungkel. Maka yang harus didahulukan adalah kudima at-tankisu. Yang didahulukan adalah jengking, yang jungkelnya yang paling utama seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ngejungkel ya. Karena ngejungkel di sini adalah kepala lebih bawah daripada pantat seperti itu. Jadi nggak ada alasan nih untuk sujud ya. Itu sudah sepakat ya atas wajibnya jengking ya, seperti ini menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa amma wad'ul a'dha'i fala yajibu inda Rafi'i. Adapun meletakkan ketujuh anggota, kata Imam Rafi'i enggak wajib ya. Illa wad'a juz'in minal jabhati, kecuali meletakkan anggota jidat saja. Jadi yang menurut Imam Rafi'i yang lebih wajib atau yang wajib itu adalah meletakkan jidat, yang lainnya tidak, seperti itu. Menurut Imam Rafi'i ya, seperti itu. Nah, ini kasus ini betul nih. Ini biasanya memang orang itu kan ada yang terutama bisulannya di dengkul ya, bisulan di dengkul, terus kakinya cantengan atau gimana. Jadi yang harus didahulukan adalah jengking seperti itu. Walau rafa'a rasahu wa huwa sajidun ba'da tumaninati summa ada wad al jabhati batalat salatuhu. Nah, ini nih, ada satu kasus ini yang sering terjadi di masyarakat nih. Seumpama ada seseorang yang sedang sujud, kemudian dia mengangkat kepalanya setelah tumanina. Pas ngangkat, kemudian dia balik lagi meletakkan sujudnya, maka batal sholatnya. Ini biasanya terjadi bagi makmum yang paling belakang, yang tidak bisa melihat gerakan imam atau tidak bisa mendengar suara imam ya. Biasanya karena mendahului gerakan imam, ketika dia tahu imamnya masih sujud, dia balik lagi sujud gitu. Nah, hal yang seperti ini hati-hati. Kalau dia kembali lagi meletakkan wad al jabhati, meletakkan jidatnya, maka batalat salatuh. Kemudian gimana kalau seumpama kita jadi makmum ya. Kita gak kedengeran. Ternyata kita sudah terlanjur mendahului imam, ternyata imamnya masih sujud. Kita harus gimana ya? Kita diam saja gitu. Udah terlanjur mendahului, kita kan nggak tahu itu. Jadi jangan sujud lagi, jangan. Kita tungguin saja. Nah, seperti itu. Itu dimakbul lah seperti itu insyaallah. Bikhilafi ma la rafa'a adwan min a'dha'i sujudi ghairu ra'si summa adahu fauran fa innaha la tabdulu. Berbeda permasalahan kalau seumpama nih orang yang sedang sujud, dia mengangkat anggota dari anggota sujud selain kepala. Misalnya dia mendahului mengangkat tangan, atau mendahului mengangkat dengkul, atau mengangkat dalamnya jari-jari kaki seketika. Kemudian dia kembali lagi seketika nih, langsung balik lagi. Itu tidak fa innaha la tabdulu, maka itu tidak membatalkan sholat seperti itu. Yang penting ghairu ra'si, tidak sampai meletakkan kepalanya kembali seperti itu. Kemudian al-khamisah asyara al-julusul akhiru ayil waqi'u akhira kulli salatin fayasmilu julusan nahwa subhi. Rukun salat yang ke-15 adalah duduk tahiyat akhir. Maksudnya adalah orang itu melaksanakan duduk tahiyat akhir di akhir salat. Ini sebagaimana duduknya pada salat subuh ya, salat subuh. Kan kalau sholat yang lain kan ada tahiyat awal gitu kan ya. Rakaat kedua kan duduk dulu, ada tahiyat awal. Tapi kalau kalau sholat subuh kan hanya 2 rakaat. Nah, makanya di sini bahasanya sebagaimana duduk sholat subuh. Karena kalau sholat duhur ada tahiyat awal, duduknya 2 kali.
Sholat asar duduknya 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Tapi kalau subuh kan duduknya sekali. Jadi di sini keterangannya sebagaimana duduknya sholat subuh. Muntasiban halewang kang jejeg. Walau kana tawarrukan au ibtirosan, meskipun duduknya itu duduk tawarruk. Duduk tawarruk berarti pantatnya ke bumi ya, bumi. Nekuk, yang nekuk itu adalah apa? Kaki kanan yang nekuk ya. Jadi jari kaki ini nekuk, kaki kirinya di bawah kaki kanan. Au ibtirosan atau duduknya duduk ibtiros. Ibtiros ini dari lemek, dari apa namanya ya? Tikar. Jadi pantatnya itu ada di kaki kiri si orang yang sholat gitu. Kaki kirinya jadi tikar, jadi lemek gitu, jadi tikar seperti itu. Atau duduk ibtiros boleh lah. Au tarbuan atau duduknya duduk sila boleh, mau sila boleh. Au waikaan dan ason-ason apa tuh, duduknya nyantai ya, orang habis kerja duduk biasa aja boleh gitu. Au mamdudat tan rijlahu au mansubatan rukbatahu, atau kakinya diselonjorkan, dipanjangkan boleh gitu. Duduk tahiyat akhirnya nih, lagi sholat terakhir kakinya selonjorkan dua-duanya boleh. Atau mansubatan rukbatahu, atau di tekuk kedua dengkulnya boleh. Atau salah satu au ihdahuma, atau salah satu dengkulnya ditekuk boleh. Ini kalau misalnya apa namanya, saya praktekkan mungkin bisa, kalau ada kamera mungkin saya ini laptopnya ini ya, laptopnya kadang error, kadang ini nih lagi error. Biasanya kan saya pakai PowerPoint bisa kan ya, bisa rekaman itu terlihat mukanya, tapi sekarang nggak bisa nih, jadi saya nggak bisa ngasih gambarnya ya. Tapi barangkali di internet adalah oh ini internetnya nggak bisa juga. Mohon maaf, saya lagi di hotel, jadi ini internetnya hanya ada di bawah, ini lagi di kamar atas ya. Ya pokoknya seperti itulah. Intinya duduk tahiyat akhir bebas, boleh seperti apa saja. Namun yang disunahkan duduk tahiyat akhir adalah tawarruk. Awas nih. Jadi kalau pengen mencari kesunahan, pengen dapat pahala, ya duduk tawarruk. Pantat kirinya kena ke bumi. Ya. Selain itu duduknya ibtiros. Mau duduk istirahat, mau duduk tahiyat awal, mau duduk di antara 2 sujud, mau duduk tahiyat awal, mau duduk apa lagi? Ya pokoknya ibtiros lah itu kalau sholat ya. Oke. Jadi artinya kalau kita melihat orang yang sila duduknya ya, yang lagi sholat nih, atau selonjoran, pokoknya nggak usah dibilang batal, jangan ya. Ini boleh, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Cuman selain duduk yang ini nih, kalau di tahiyat akhir ya, selain tawarruk, baik ibtiros sampai sini nih, ya selonjor atau gimana, ditekuk kedua dengkulnya. Ini kayak anjing lah, ini kayak anjing, kalau duduk anjing kan kayak gini nih ya. Nah itu boleh kayak gitu, boleh. Kalau kita lihat anjing kan sering duduknya kan kayak gitu. Nah itu boleh tuh. Duduk tahiyat akhir. Tidak mendapat pahala. Kalau kita duduk tahiyat akhir, duduknya ibtiros, sila, ason-ason atau santayan atau selonjoran, itu tidak mendapat pahala. Kalau pengen mendapat pahala maka duduknya harus duduk tawarruk ya. Nah itu hanya di tahiyat akhir ya, duduk tahiyat akhir. Tapi kalau duduk di antara 2 sujud atau duduk yang lainnya pada sholat itu harus ibtiros kalau pengen dapat kesunahan. Asadisa asaro kun sholat yang ke-16 adalah qiraatut tasyahudi fihi, ai dari kaljulusi, membaca tahiyat atau membaca tasyahud di duduk tahiyat akhir. Summiyatil alfadul ma'rufatu bit tasyahudi listimaliha ala syahadati allati hiya asrafuha. Kenapa dikatakan tahiyat apa tuh? Tasyahud ya, membaca tasyahud, karena lafaz-lafaz yang diketahui dengan tasyahud itu karena mencakup atas kesaksian, yang mana syahadat atau kesaksian ini adalah lafaz yang paling mulia ya, yang paling mulia. Kan kalau orang Jawa kan baca tahiyat gitu lah ya, penghormatan. Makanya dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. As-sabi asaru as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi fil qu'udi.
Rukun sholat yang ke-17 adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah baca tahiyat atau setelah baca tasyahud pada waktu duduk ya, dengan cara duduk ya. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammadin. Paling sedikitnya baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau misalnya ada mu'alaf nih, ya, dia sholat ya, takbiratul ihram, Allahu akbar, terus baca Fatihah, terus nggak baca apa-apa seumpama ya, kan yang wajib Fatihah kan, terus sampai misalnya sholat subuh dua rakaat ya, terakhir setelah baca tahiyat dia baca Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, ya sah sholatnya. Karena paling sedikit itu ya bacanya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Wa tusannu as-salatu ala ali fihi, disunahkan membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi pada tahiyat akhir. Nah, membaca sholawat pada keluarga kanjeng Nabi atau bahasanya sholawat Ibrahimiyah lah ya kan. Barik Allah Ibrahim kan gitu kan ya. Ada yang mengatakan sholawat Ibrahimiyah. Pokoknya membaca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu kan termasuk sunnah abad. Wa tukrahu fi tasyahudil awwali li annahu baca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi ini dimakruhkan pada tahiyat awal, berarti pada rakaat kedua nih yang duduk nggak boleh nih, makruh. Kenapa sih? Li annahu mabniyun ala takhfifi, karena duduk tahiyat awal ini mabni ala takhfif, bahasanya ringkas lah, mengentengkan, enteng ya. Oh seperti itu. Pengen makan ya, lapar ya. Wali anna fi sholati al-ali fihi naqla ruknin qawliyin ala qawliyin wa huwa mubtilun ala qawliyin. Karena sungguhnya di dalam membaca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi ini nih, di tahiyat akhir ini merupakan memindahkan rukun qauliyah ke rukun qauliyah yang lain. Kata pendapat satu ulama ini membatalkan sholat gitu ya. Jadi katanya kalau kita membaca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi pada tahiyat awal nih ya, kan tahiyat awal itu kan setelah baca tahiyat kan Allahumma sholli ala Muhammad itu ya, langsung berdiri kan ya. Misalnya kita baca sholawat kepada keluarga kanjeng Nabi pada tahiyat awal, kata satu kaul ini nih, satu ucapannya para ulama, ini merupakan memindahkan rukun qauliyah dan ini membatalkan sholat, kata satu kaul para ulama. Oke, asania samina asyara assalamu marratan wahidatan ba'daha ay salat al-nabi fil qudi. Rukun sholat yang ke-18 adalah membaca salam satu kali saja setelah membaca salawat kepada kanjeng Nabi ya, pada saat duduk. Fayajibu iqauha ila intihai mimi alaikum halal qudi au badlihi wa sadruhu lil qiblati. Wajib ya membaca salamnya sampai kepada huruf mimnya alaikum ya. Assalamualaikum sampai huruf mim gitu maksudnya. Sampai pol ke alaikum nggak boleh begini, nggak boleh assalam, nggak boleh. Harus assalamualaikum. Harus duduk pada salamnya ya. Tingkah duduk. Atau penggantinya duduk. Mau sholatnya lagi berdiri, mau sholatnya lagi turun miring atau tiduran, pokoknya pas dia baca tahiyat akhir aja gimana. Ini kan tergantung kemampuan seorang sholat. Namun perlu jadi catatan, membaca salam ini wasodruhu lil kiblati, dadanya tetap menghadap kiblat karena dia sedang masih dalam proses sholat. Jadi tidak boleh ketika baca salam ini dadanya ikut-ikut nengok. Kita kan biasa kalau baca salam itu kan assalamualaikum warahmatullah, nengok kanan kan, dadanya diem. Jangan nengok kanan, dadanya diem. Yang nengok hanya kepalanya saja. Gimana kalau nggak nengok? Sah nggak? Ya sah kan, yang penting baca salamnya. Wa qalluhu assalamualaikum, dan yang paling sedikitnya baca salam adalah assalamualaikum. Au aksuhu atau kebalikannya wa huwa alaikumussalam. Fayakfi dzalika mal karahati.
Boleh baca assalamualaikum, boleh juga baca alaikumussalam. Alaikumussalam boleh, tapi kalau kita baca assalamualaikum ini boleh tapi hukumnya makruh ya. Daripada yang makruh masih mending yang enggak makruh. Masih mending yang jangan yang makruh. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi li'annahu al-maksuru duna barakatuh. Tapi yang paling sempurna baca salam adalah assalamualaikum warahmatullahi ya. Kenapa sih ini harus baca sampai warahmatullah? Karena bacaan ini adalah bacaan yang dinukil atau yang telah diperbuat oleh Kanjeng Nabi, tidak sampai bacaan wabarakatuh. Jadi jangan dilanjutkan ya. Illa fil janazati, kecuali pada sholat mayit, pada sholat jenazah itu sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sunnatun munakab. Nah, kalau ini di sholat jenazah hukumnya sunnah ya sampai wabarakatuh. Alama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang sudah dinukil keterangan ini oleh Imam Ibnu Hajar. Atas yang asaru at-tartibu bainal arkani illa ma ustusniya. Rukun salat yang ke-19 adalah tartib berurutan dari rukun-rukun yang telah disebutkan kecuali rukun yang dikecualikan. Bi ayatiya bin niyati ma takbirati. Gambarannya nih, orang ini nih kalau salat nih ya, mendatangkan niat bareng dengan takbiratul ihram ya. Allahu akbar gitu bahasanya, niat. Sumal Fatihati, kemudian baca Fatihah. Ma'at taharumi, serta dengan apa namanya? Takbiratul ihram itu ya. Taharum. Fil qiyami, pada saat berdiri. Kemudian sumaruki, terus ruku, ma'atumanatihi, serta tumaninah ruku. Sumal itidali, kemudian itidal, ma'atumanatihi, beserta tumaninah itidal. Summa sujudil awali, kemudian sujud pertama, ma'atumanatihi, beserta tumaninah sujud pertama. Sumal julusi ba'dahu, kemudian duduk setelah sujud pertama, sujudil awali, ma'atumanatihi, beserta tumaninah sujud pertama. Summa sujud sani, kemudian sujud kedua, ma'atumanatihi, beserta tumaninah sujud kedua. Fahada, nah dari tadi awal niat berdiri ya, baca Fatihah terus sampai tumaninah sujud kedua, sujud. Fahada ay al-madhkuru tartibu awal rakatin, ini merupakan urutannya rakaat pertama. Apa rakaat ya? Mingkuli sholatin, dari setiap sholat. Sholat apa sajalah. Alhamdulillah. Sumayati bibaki rakaati asaniyati wa salisati wa rabiati. Kemudian orang yang sholat itu mendatangkan sisa-sisa rakaat, baik 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tergantung dari jumlah bilangan rakaat pada sholat tersebut ya. Seperti itu. Kalau 2 rakaat berarti kan subuh ya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur, asar, isya. Mislaha, seumpama rakaat pertama ya, sama saja. Illa annahu la ya'ti fiha ay baqi rakaati bi niyati wa takbiratul ihram. Kecuali jangan sampai mendatangkan niat dan takbiratul ihram. Artinya di rakaat kedua, ketiga dan keempat tidak boleh diulang lagi niat dan takbiratul ihramnya gitu. Terus itu baca Allahu Akbar apa? Itu namanya takbir intikal, takbir pindah lah gitu bahasanya. Jadi nggak boleh baca niat lagi, nggak boleh ya. Niat cukup pada rakaat pertama. Terus nanti teh Fatihah ya, apa nih bacaan? Nggak kebaca nih. Fatihahuma mubtilun di sholat. Kalau seumpama orang tersebut mendatangkan niat dan takbiratul ihram pada rakaat yang lain ya, rakaat kedua, 3 atau 4 ya, batal sholatnya gitu. Memang harus di rakaat pertama saja niatnya. Faidah tamat rakaatu fardihi bi ayati bi rakaati saniyatin fi subhi masalan. Kalau seumpama orang tersebut sempurna nih rakaat-rakaat fardunya, misalnya melaksanakan salat subuh 2 rakaat misalnya, atau rakaat salisatin bil maghribi, atau salat rakaat 3 rakaat salat maghrib, atau rakaat rabi'atin fid dhuhri,
wal asri wal isya'i, atau misalnya dari 4 rakaatnya duhur, asar dan isya. Kalau udah selesai, jalasal julusal akhiro, duduk, orang tersebut duduk akhir. Wa huwa alladhi yaqibuhu salamun wa illam yakun li sholati illa tasyahudun wahidun. Yang mana duduk akhir ini yang nanti akan diakhiri oleh bacaan salam. Meskipun orang tersebut melaksanakan sholat yang mana tasyahudnya cuma satu. Artinya begini, meskipun tidak ada tasyahud yang lain selain tasyahud yang satu. Misalnya dia sholat zuhur nih 4 rakaat. Kan biasanya rakaat kedua kan duduk tahiyat awal. Dia nggak duduk tahiyat awal. Dia nggak tasyahud awal. Langsung tasyahud akhir, ya tetap sah. Sholat isya misalnya, dia hanya tasyahudnya cuma satu, tasyahudun wahidun, hanya satu, ya sah. Dia nggak tahiyat awal misalnya itu, sah. Sholat maghrib misalnya tuh, dia nggak duduk tahiyat awal di rakaat kedua, ya sah. Meskipun ya. Summa qara'a tasyahuda fihi ay fi dzalikal julusi. Kemudian ya pada saat duduk tahiyat akhir baca tahiyat ya. Summa sholli ala nabi, kemudian baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bi an qala Allahumma sholli ala Muhammadin, gambarannya misalnya baca Allahumma sholli ala Muhammadin, au as-sholatu ala Muhammadin, atau baca as-sholatu ala Muhammadin. Fa yakfi dzalika in nawa bihi ad-du'a. Boleh bacaan as-sholatu ala Muhammadin ini cukup boleh kalau misalnya orang tersebut niat berdoa. Artinya benar-benar niat berdoa, mudah-mudahan kanjeng Nabi mendapatkan rahmat gitu ya. Kan as-sholatu ala Nabi kan. Adapun rahmat moga tetap kepada kanjeng Nabi. Kalau orang tersebut doa, niatnya berdoa. Ini kan khawatirnya kan nggak niat doa kan. Daripada ini masih mending ini nih. Allahumma sholli ala Muhammadin. Alama istadharahu Ibnu Hajar. Sebagaimana yang sudah dituhirkan atau dinukil lah bahasanya ya, oleh Ibnu Hajar. Summa sallama bi an qala assalamualaikum. Kemudian setelah baca sholawat baca salam ya. Assalamualaikum, minimal baca assalamualaikum. Wal wajibu marratan wahidatan, yang wajib adalah sekali saja. Walau ma'a adamil itipati, meskipun tidak ada menoleh. Ya, tidak sampai menoleh gitu. Adapun bacaan salam yang kedua mah itu kan sunnah. Yang wajib yang pertama ya. Meskipun tidak noleh. Faqad shahha annahu sallallahu alaihi wasallam sallama marratan wahidatan tilqa wajhi. Ya. Ini juga sungguhnya sahih ya. Artinya kanjeng Nabi pernah melakukan bacaan salam tanpa menoleh, tilqa wajhi, tanpa menoleh wajahnya. Wajahnya tetap lurus ya. Wa hikmatu ada di rakaati shalawatil khamsi. Adapun hikmahnya bilangan-bilangan rakaat salat 5 waktu, hikmahnya adalah asyukru ala ni'ami, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, terutama allati fil hawasil khamsi, terutama nikmat pada panca indera yang 5. Apa sih? Melihat berarti ya, mata, terus mencium hidung berarti ya, terus mendengar kuping ya, merasa apa, lidah berarti ya, meraba kulit berarti ya, panca indera yang 5 berarti. Kemudian ala wasatil khotoya, dan menutupi kesalahan-kesalahan minha dari panca indera yang 5 ini ya. Tuh, jadi hikmah bilangan sholat 5 waktu itu kita bersyukur atas Allah memberikan 5 panca indera, dan Allah menutupi kesalahan-kesalahan, keluputan-keluputan yang dilakukan oleh 5 panca indera ini. Kita tuh bersyukur ya, dikasih panca indera. Kalau nggak dikasih panca indera gimana? Satu aja nggak dikasih, misalnya nggak dikasih penglihatan, buta, wah ya seperti itu. Wadzalika anna rakaati subhi sintani. Ya. Maka atas dasar bersyukurnya ini nih ya,
atas dasar panca indera ini nih, yang karena kita bersyukur panca indera, sesungguhnya rokaat subuh kenapa ada dua ya, dua. Li analam sayudrikun nu'umata wal khusunata. Karena sungguhnya memegang apa sih namanya ya? Tangan kita nih megang pendemek. Pendemek itu yang megang tangan kita, kan kita kan megang ya. Megang itu bisa menemukan yang halus dan yang kasar. Kita kan kalau meraba, megang, menyentuh kan ada yang halus, ada yang kasar gitu kan. Farokatani li syukri alaihima wali satil khatoya minhuma. Maka dua rakaat tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah sudah dikasih bisa memegang atau menyentuh barang yang halus dan barang yang kasar. Dan juga dua rakaat tersebut sebagai syukur kita, bukan syukur ya maksudnya, iya syukur kita karena ditutupi kesalahan-kesalahan dari memegang tersebut ya. Kan yang dipegang itu kan belum tentu yang halal ya, bisa yang haram gitu. Makanya oleh satir khotoya ditutupi kesalahan-kesalahannya oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat subuh. Tuh yang barangkali banyak dosa nih, sering megang apa nih, pegang uang haram, megang bukan muhrim, sholat subuh nih yang getol ya. Wa anna rakaat zuhri arba'un. Nah ini kenapa sih sungguhnya rakaat zuhur ada 4? Li anna syumma yudrikul masmuma min arba'i jihatin. Karena indera pencium kita ini bisa menemukan sesuatu yang dicium itu dari 4 arah. Iya kan? Dari 4 arah. Dari mana sih? Depan. Dari 4 arah lah. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri ya. Fadzalika li syukri ala dzalika oleh satil khotoya minhu. Nah, maka oleh karena itu kita bersyukur ya, karena kita sudah dikasih indera pencium, bisa mencium dari 4 arah, dan juga kita juga bersyukur karena sudah ditutupi kesalahan-kesalahan dari penciuman tadi. Gimana caranya bersyukurnya? Melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat. Wa inna rakaatil asri arba'un li anna sam'a yudrikul masmu'a min arba'i jihatin. Sama aja nih. Kenapa sih bilangan asar itu 4 rakaat? Karena pendengaran ini bisa mendengar sesuatu yang mendengar itu dari 4 arah. Sama 4 arah juga mendengar juga. Fadzalika li syukri ala dzalika wa li satil khotoya minhu ya. Sama aja kayaknya. Wa li satil khotoyahu ya. Maka kita melaksanakan sholat asar itu adalah salah satu bentuk syukur karena sudah dikasih indera penciuman, bisa mencium 4 arah, dan juga sebagai syukur karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh indera pendengar kita ya. Wa anna rakaatil maghribi salasun. Nah, kalau rakaat maghrib gimana sih yang 3 nih? Kan 3 rakaat. Li annal mubsirati min salasi jihatin. Amamin wa yamin wa shimalin. Nah, karena kita kan dikasih penglihatan. Kan panca indera kan mata kan ya. Tadi kan yang sudah kan apa sih? Tangan sudah ya. Peraba sudah. Pencium sudah gitu kan ya. Pendengar sudah. Sekarang nih mata nih, penglihatan. Ini melihat ini hanya bisa dari 3 arah. Amamin dari depan, yaminin dari kanan, shimalin dari kiri. Sok belakang bisa nggak dilihat? Susah. Nah, wala yudriku min wara'in, dan tidak bisa melihat dari arah belakang. Fadzalika li syukri ala dzalika wa li satri khotoyahu. Maka dengan melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat itu sebagai bentuk syukur kita karena sudah dikasih penglihatan, bisa melihat dari 3 arah, dan juga bentuk syukur kita mudah-mudahan Allah menutupi kesalahan-kesalahan dari penglihatan kita tadi. Wa inna rakatil isya arba'un li anna dzauqa yudariku arba'ata asya'a ya. Kalau salat isya 4 rakaat terakhir perasa ya, indera perasa itu bisa menemukan dari 4 sesuatu. 4 yang dirasakan apa saja sih? Al burudata, sesuatu yang dingin. Wal harrata, sesuatu yang panas.
wal marota satu yang pahit, wal halawata dan satu yang manis. Ya, betul ya. Lidah kita kan enak yang dingin, yang panas, yang pahit, yang manis. Fadzalika li syukri ala dzalika wa li satir khotoyahu. Maka dengan kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat itu sebagai bentuk syukur kita karena sudah dikasih indera perasa bisa merasakan yang 4 tadi ya, dingin, panas, pahit dan manis. Dan juga mudah-mudahan Allah menutupi dengan melaksanakan sholat isya, mudah-mudahan Allah menutupi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh indera perasa kita. Barangkali ada yang dimakannya tuh, ada yang haram ya. Kalau tadi yang dilihat ada yang haram ya sama. Wa'lam anna sholata mahalu munajatil abdi li rabbih. Nah, ini baru nih. Ketahuilah olehmu sungguhnya sholat itu adalah tempat munajatnya seorang hamba kepada Tuhannya, pada Allah. Tempat berbisik-bisikannya hamba pada Allah. Wa'lam anna sholata, dan ketahuilah sholat juga bahwasanya sholat ma'danu muso fatihi lahu, sumber persifatannya Allah bagi hamba. Artinya sumber kita bisa mendapatkan percikan-percikan dari sifat-sifatnya Allah, karena semuanya itu berasal dari nur jamalillah. Manusia kan gak punya apa-apa, dikasih sedikit cipratan, karena itu baik kan dari Allah, maha baik. Adilun al-adil, jadi orang itu yang adil itu cipratan-cipratan dari sifat Allah. Nah, dengan kitanya sholat, mudah-mudahan mendapatkan sedikit percikan-percikan dari sifatnya Allah. Makanya ma'dan, sumber persifatannya Allah bagi hamba, ma'dan. Kalau pengen mendapatkan hati yang bersih, sikap yang baik, ya, sifat yang baik, ya sholat. Karena sholat ini merupakan ma'danu musofatihilah, sumber atau tempat mendapat percikan-percikan sifatnya Allah kepada hambanya. Kemudian wa alam anna sholata wa toharatun atau toharatun lil qulubi minad dunubi. Ketahuilah bahwasanya sholat itu merupakan mensucikan hati kita dari berbagai dosa. Itu ajalah. Wa alam anna sholata silatun bainal abdi wa rabbih. Ketahuilah sungguhnya sholat itu merupakan penyambung, silaturahmi ya, penyambung, komunikasi antara hamba dan Tuhannya, mempererat, memperdekatlah. Ada berapa nih? 1 ini ya, 2, 3, 4 ya. Pengertian sholat ada 4 ya. Munajat, tempat munajat, sumber persifatan, mensucikan hati, dan silaturahim ya, silat, penyambung antara hamba dan Tuhan. Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ya. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, as-salatu imaduddin. Ini sering nih oleh para penceramah. Salat itu merupakan tiangnya agama. Wa awwalu syai'in faradallahu 'alal muslimina. Dan salat itu adalah yang pertama kali difardukan oleh Allah kepada umat muslim. Wa fi sholati iqbalullahi al-abidi liyuqabbilu alaihi fi suratil abidi tadalulan. Di dalam sholat itu adalah menghadapnya Allah kepada hamba-hambanya Allah, supaya mereka menghadap kepada Allah pada rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba yang seperti apa sih? Tadalulan ya, yang hina lah gitu bahasanya, yang hina. Apa juga nih? Tasliman yang pasrah, yang pasrah. Tabadalan yang ngerasa hina, ngerasa asor lah ya bahasanya. Tahuduan yang tahudu, mendapat seorang merendah. Khusyuan yang hamba yang khusyuk. Taraguban dan hamba yang demen cinta. Tamalukan dan hamba yang bahasanya
menggauli ya, bergaul lebih dekat lah, merangkul bahasanya. Fal wuqufu tadallul. Nah ini nih. Adapun berdirinya sholat itu adalah tadallul. Tadi kan Allah menghadap hamba, hambanya harus dalam, supaya hamba menghadap Allah dalam rupa hamba. Hamba yang tadallul. Hamba yang tadallul ini adalah tercermin pada sikap berdiri kita ketika sholat. Jadi kita berdiri sholat itu adalah tadallul, merasa hina, di depan Allah. Wa takbiru taslimun. Nah, sementara takbir, bacaan takbir itu adalah kepasrahan kita kepada Allah. Tasliman ini ya. Wasana'u wa tilawatu tabadu. Sementara pujian-pujian seperti alhamdulillahirabbil alamin, apalagi nih subhanarabbil a'la, subhanarabbil azimi. Banyak ya pujian-pujian dan bacaan-bacaan baik Al-Fatihah, surat-surat atau apalah ya bacaan. Itu tabadu. Sebagai merasa diri kita itu nggak punya apa-apa lah. Jadi badlun itu bahasanya lebih kepada kita kan nggak bisa apa-apa. Yang menggerakkan kita kan Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa. Merasa rendah, nggak punya apa-apa. Waruku'u takhaddu'un. Ruku ini adalah takhaddu. Ini ya takhaddu. Andap asal. Wa sujudu takhasyu'un. Sujud itu khusyuk. Kan salat harus khusyuk kan ya. Nah di sini nih sujud nih. Bukan berarti sujud aja yang khusyuk, selain enggak ya. Artinya dari kata ini, kenapa sih khusyuk itu ada di sujud? Maka sujud ini adalah yang paling utama nih. Apa tuh? Bentuk penyembahan seorang hamba kepada Allah ya ini ada di sujud, Makanya ketika sujud harus benar-benar nih. Wal julusu taragubun ya. Duduk itu adalah sudah termasuk cinta taragub, cinta pada Allah. Duduk apa saja nih duduk. Wa tasyahudun tamallukan. Sementara bacaan tahiyat itu adalah tamalluk. Kalau bahasa kita dekat mah dengan sahabat lah dirangkul ya, dekat pisan gitu kan ya. Kalau ini masih kategori cinta ya, kali ini udah tamalluk, udah bergaul. Kalau bahasa suami istri malah sudah berhubungan gitulah ya. Gitu. Kalau sahabatnya bisa rangkulan, bisa dekat lah gitu tamalluk. Nah, bacaan tahiyat ini merupakan benar-benar pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Fal yuqbil al-abidu ilallahi bihada surati. Maka hendaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan gambar yang seperti ini, dengan rupa seperti ini tadi ya, dengan rupa tadallul, taslim, tabudal, takhaddu, takhusyu, tarugub, tamalluk. Harus seperti ini ya. Liyuqabbilallahu alaihim bitarahim, supaya Allah menerima kepada mereka, kepada hamba tersebut dengan tarahim. Tarahim itu apa sih? Dengan kasih sayang ya, dengan rahmat ya, wa ta'attub, dan dengan lemah lembut sayang Allah, wa taqabbul, dan dengan menerimanya Allah, taqabbul, wa taqarrum, dan dengan memuliakannya Allah terhadap hamba itu, wa taqarrub, dan dengan mendekatkan Allah terhadap hamba ini. Falaisa syai'un min amrid dini a'dhamu minas salat. Tidak ada sesuatu yang paling besar, lebih utama ya. Tidak ada perkara agama yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih agung itu selain sholat. Jadi sholat ini merupakan perkara agama yang paling prioritas gitu bahasanya. Wa'lam anna syarta qabulil ibadati, ketahuilah sesungguhnya syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlasu, ikhlas. Awas nih. Kalau pengen ibadah apapun, khususnya sholat, itu harus ikhlas. Falau amila ma'adami ikhlasi lam yanal minallahi sawaban wa in soha amalu dhahiran bistifa isyuruti. Misalnya orang itu mengamalkan, melaksanakan sholat misalnya tanpa ikhlas, maka dia tidak akan peroleh pahala dari Allah. Meskipun sholatnya itu atau amalnya itu sah,
secara dohir dengan memenuhi syarat-syaratnya, mengamalkan syarat-syaratnya terpenuhi secara dohir, tapi kalau nggak ikhlas ya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Wal arkani, dan rukun-rukunnya dipenuhi misalnya, tetap tidak akan mendapatkan pahala. Makanya harus ikhlas ya. Fa inna riya'a haramun fi kulli amalin, sungguhnya riya itu haram, hukumnya haram nih di setiap amal. Mau sholat mau apapun jangan riya ya. Wa qad syabbaha ba'duhum jami'al ibadati bi syajaratin matlubin samruha. Sesungguhnya mana sih ini ya? Sebagian para ulama telah menyerupakan semua ibadah itu dengan mengumpamakannya ibadah ini dengan pohon yang dicari buahnya. Kita kan kalau nanam pohon kan ya supaya berbuah kan. Kalau berbuah kan kita bisa menikmati hasilnya. Jadi ibadah itu ibaratkan pohon itu bahasa. Misalnya kalau ibadah ini misalnya ibadah sholat misalnya ya. Misalnya sholat ini ibarat pohon gitu. Fasyurutu kal uruki. Adapun yang namanya syarat-syarat. Dah nggak usah ibadah secara inilah. Ini ibadah apapun ya secara luas ini. Saya contohkan sholat aja lah. Misalnya sholat. Fasyurutu syarat-syarat sholat itu ibaratnya kal uruki bagaikan akarnya. Syarat-syarat bagaikan akar. Wal arkanu ka usuli agsoniha, sementara rukun-rukun sholat ini bagaikan apa tuh dahan-dahan, bukan dahan ya, dia batang lah, ya dahan-dahannya pohon gitu bahasa, pang-pangannya pohon, nyempang. Wal abadu ka agsonihal kabiro, sementara sudah abad seperti duduk tahiyat awal, baca kunut, baca salawat kepada keluarga kanjeng Nabi di tahiyat akhir, itu adalah sunnah abad ya. Baca salawat di tahiyat awal, baca tahiyat di tahiyat awal, itu merupakan pang-pang atau dahan-dahan yang besar. Au kal agsoni mutlaqan, atau seperti dahan-dahan secara mutlak. Wal hay'atu ka agsoniha lasaqira, sementara sunnah hay'ah salat itu bagaikan dahan-dahan yang kecil ya. Wa ka auraqiha, dan bagaikan apa tuh daun-daun ya bahasanya. Iya benar. Tuh seperti itu tuh sunnah hayat ya. Sunnah hayat banyak ya. Banyak. Takbir intikal, saktah sholat, banyak nih. Duduk istirahat banyak. Nah, wal ikhlas. Wal ikhlasi berarti ya. Wal ikhlasu pas surut ya. Wal ikhlasu kasamriha. Sementara ikhlas itu bagaikan buahnya pohon. Kita kan pengen dapat buah kalau nanam pohon tuh. Nah, ini nih buahnya itu bagaikan ikhlas, makanya harus ikhlas biar dapat manisnya ibadah. Karena kalau udah dapat buah kan enak. Fala tambat syajaratun illa bil uruqi, maka pohon itu tidak akan tumbuh kecuali kalau ada akarnya, gitu kan. Wala yuqalu laha syajaratun illa idza kana fiha aghsanun, dan juga tidak dikatakan pohon kalau nggak ada batangnya, kalau tidak ada dahannya. Ya kalau misalnya nih batangnya doang nih, nggak ada dahannya, nggak ada daunnya, ya bukan pohon namanya. Wa idza kasurat al-aghsanu kaburat asyajaratu, ketika dahan-dahannya besar maka akan besar pula pohon tersebut, ya nggak, batangnya besar. Wa idza wujida samruha hasula maksudul mustambiti, ketika buahnya sudah bisa dipetik ya, buahnya sudah bisa diambil, sudah ditemukan buahnya, maka telah hasil maksud yang kita tanam itu. Wahadi suratuha, dan ini merupakan gambaran dari ibadah tersebut ya, gambaran dari pohon ini. Ini sebenarnya ada lembar yang lain, cuman saya belum foto ya. Jadi di foto ada ya gambar apa tuh namanya tentang ibadah khususnya sholat ya. Nah mungkin ini yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebih mohon maaf ya. Secara jelas ya, kalau kesimpulannya dari rukun sholat kita harus minimal kita harus bisa melaksanakan rukun sholat. Kemudian kita juga harus ingat kepada pengertian sholat ya, bahwa sholat itu merupakan komunikasinya seorang hamba kepada Allah, harus benar-benar harus khusyuk. Di samping itu kita juga harus ikhlas supaya mendapatkan manisnya ibadah atau hasilnya ya. Hasola maksudul mustabiti, hasil ya. Kita kan mustabit itu kan sesuatu yang ditanam, tujuannya kan ya supaya ada buahnya gitu ya. Udah buahnya udah ada ya berarti sudah hasil maksudnya. Kita kalau nanam padi kan pengen berbuah padanya kan, makanya harus ikhlas. Itu saja mungkin bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Barangkali dari penjelasan saya ada yang keliru, silahkan perbaiki, koreksi bareng-bareng, tulis pada kolom komentar. Itu saja mungkin. Bila itu hidayah wa ridwan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.